Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, kira-kira kelas dinamika kelompok kali ini kita akan membahas apa ya? Kalian pasti penasaran kan? Nah, sebelum memasuki ke materi, perkenalkan saya Afira Rosita Dewi, NIM 18040. Perkenalkan, nama saya Asanubi Husna, NIM 1843. Kenalkan, saya Novalian Nurhaidi, NIM 1821101053. Jadi, kali ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan topik tentang interaksi individu dan kelompok. Dan di topik ini, kami akan membahas pola interaksi, keefektifan, kekompakan, dan juga saling ketergantungan. Eits, tapi jangan lupa simak baik-baik ya. So, let's go to the video. Nah, hal pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian dari pola interaksi. Interaksi merupakan hubungan yang terjadi antar manusia dan berlangsung secara dinamis dan selalu mengalami dinamika. Interaksi sosial merupakan suatu hubungan yang dinamis. Artinya, hubungan tersebut berkaitan dengan perseorangan antar kelompok satu dengan kelompok lain ataupun perseorangan dengan suatu kelompok. Interaksi sosial merupakan dasar dari terjadinya suatu proses sosial. Sebagaimana kita ketahui bahwa tiap individu merupakan makhluk sosial. Jadi, suatu interaksi sosial perlu untuk dilakukan karena seseorang akan menjadi sulit untuk bertahan hidup apabila tidak menjalin interaksi dengan orang lain. Dan suatu interaksi sosial dapat berlangsung apabila memenuhi dua syarat. Yang pertama yaitu adanya kontak sosial dan yang kedua yaitu adanya komunikasi. Selanjutnya, proses interaksi sosial dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu proses asosiatif, yang kedua yaitu proses disosiatif. Proses asosiatif merupakan proses yang mendorong tercapainya akomodasi, asimilasi, serta kerjasama, sehingga proses ini dapat membentuk keteraturan sosial. Sedangkan proses interaksi disosiatif merupakan proses berpengaruh pada terciptanya bentuk hubungan sosial yang berupa kompetisi atau persaingan, konflik, maupun kontravensi. Nah, proses disosiatif ini dapat menghambat adanya keteraturan sosial. Nah, sekarang sudah tahu kan pengertian dari interaksi dan interaksi sosial? Sekarang langsung saja pada pengertian pola interaksi. Nah, pengertian dari pola interaksi itu sendiri merupakan suatu model, cara, dan bentuk interaksi yang saling berpengaruh dan mempengaruhi. Hal ini ditandai dengan adanya timbal balik untuk mencapai suatu tujuan. Jenis pola interaksi terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu interacting. Interacting ditandai dengan adanya kerjasama antar beberapa kelompok pada suatu pola kerja yang sama. Nah, semua anggota kelompok ini akan bekerja sama dengan anggota lainnya untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Contohnya seperti tim sepak bola, tim bola basket, dan lain-lain. Jenis pola interaksi yang kedua yaitu ada pola interaksi coacting. Hal ini ditandai dengan adanya usaha dari tiap individu untuk bekerja sesuai dengan pembagian tugas atau sesuai dengan tugasnya masing-masing. Nah, pada pola interaksi ini masing-masing anggota dapat bertindak sendiri, tetapi semua mengarah pada tercapainya suatu tujuan yang sama. Contohnya seperti yang biasa kita lakukan pada pembagian tugas kelompok, semua anggota akan bekerja sesuai dengan pembagiannya masing-masing, tetapi untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Pola interaksi yang ketiga yaitu ada counteracting. Pada pola interaksi ini ditandai dengan adanya persaingan dari anggota kelompok untuk mengatasnamakan kelompoknya sendiri. Contohnya ini biasa terjadi pada pertandingan atau pada kompetisi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan
menjelaskan terkait keefektifan. Jadi, menurut Rafiah tahun 2018, efektivitas adalah suatu keberhasilan atau ketepatan. Selain itu, efektivitas menurut Hasan dalam Ensiklopedia Indonesia tahun 1980 secara terminologi, kata efektivitas diartikan sebagai suatu batas tercapainya suatu tujuan secara individu maupun kelompok. Sehingga segala suatu usaha atau upaya yang dilakukan hingga mencapai tujuan, maka dikatakan bahwa usaha tersebut berjalan secara efektif. Dalam lingkup suatu kelompok, efektivitas diartikan sebagai suatu keberhasilan dan tercapainya tujuan kelompok dalam menjalankan tugas. Semakin banyaknya keberhasilan atau semakin banyaknya tujuan kelompok yang tercapai, maka akan semakin meningkatkan rasa kepuasan bagi para anggota. Nah, menurut Margolang tahun 2018, kepuasan itulah yang nantinya menjadi kunci dari kedinamisan suatu kelompok. Keefektifan dalam suatu kelompok akan terwujud apabila setiap anggota di dalam kelompok dapat melaksanakan tugas kelompok secara baik dan benar. Maka, efektivitas kelompok sangat tergantung pada kesadaran dan keinginan setiap anggota untuk bekerja sama dalam sebuah kelompok. Selanjutnya, tingkat produktivitas dalam keefektifan kelompok juga tidak lepas dari peran pemimpin dan anggota. Motivasi antara pemimpin ke anggota maupun sebaliknya menjadi kunci terbentuknya suatu hubungan yang sinergis dan selaras. Menurut Emda tahun 2017, motivasi adalah suatu rangkaian upaya atau tindakan yang dilakukan guna menyediakan kondisi-kondisi tertentu sehingga seseorang menjadi mau dan ingin untuk melakukan suatu hal, dan apabila ada perasaan tidak suka, maka seseorang tersebut akan berusaha meniadakan perasaan tersebut. Maka motivasi tersebut akan mendorong seseorang untuk melakukan segala upaya guna mencapai tujuan dan arti dari keefektifan itu sendiri. Pemimpin dalam suatu kelompok juga dipandang sebagai poin penting untuk keefektifan kelompok. Pimpinan memiliki peran tersendiri untuk dapat menggerakkan dan mempengaruhi anggota dalam suatu kelompok guna mencapai suatu tujuan. Maka dari itu, sikap kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang pemimpin sangat menentukan bagaimana sikap para anggota kelompok dalam menanggapi maupun melaksanakan tugas dari pemimpin. Sikap kepemimpinan yang berjalan dengan baik akan memungkinkan tercapainya keefektifan suatu kelompok. Menurut Mahfud dan Zulkarnaini tahun 2017, terdapat 7 petunjuk yang dapat menciptakan dan membangun sebuah kelompok yang efektif. Di antaranya, yang pertama yaitu tujuan kelompok yang akan dicapai disusun secara jelas dan operasional. Tujuan yang disusun secara jelas dan operasional dapat menciptakan kelompok yang memiliki rasa saling ketergantungan satu sama lain dan semakin meningkatkan rasa tanggung jawab dari setiap anggota untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu yang kedua yaitu rasa partisipasi dan kepemimpinan didistribusikan untuk seluruh anggota kelompok. Hal tersebut berguna untuk menjunjung rasa persamaan dan keadilan dalam sebuah kelompok, sehingga seluruh anggota kelompok dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan keputusan dan terlibat secara penuh. Yang ketiga, yaitu keahlian, akses informasi, dan kemampuan menjadi tolak ukur dalam pendistribusian kekuasaan. Hal tersebut akan mencegah terjadinya adanya kekuasaan secara pribadi. Lalu yang keempat, yaitu pembuatan keputusan dilakukan dengan prosedur yang fleksibel, sehingga keputusan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan di dalam kelompok. Lalu yang kelima, adanya komunikasi yang dilakukan secara aktif dan efektif, sehingga komunikasi yang aktif dan efektif mampu untuk membangun anggota kelompok agar dapat mencurahkan ide atau gagasan atau perasaannya secara jelas. Lalu yang keenam, adanya konflik dalam kelompok diselesaikan secara negosiasi pemecahan masalah. Dan yang terakhir, yaitu anggota kelompok dapat mengeluarkan aspirasinya secara rasional dan jelas dalam penentuan alternatif pemecahan masalah, sehingga terciptanya keputusan yang efektif dan efisien. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait kekompakan. Jadi menurut Irmawati dan Muharman tahun 2015, kekompakan merupakan salah satu bentuk perilaku yang membentuk suatu kinerja di dalam suatu kelompok. Kekompakan didefinisikan sebagai sejauh mana sih rasa kebersediaan anggota dalam bekerja secara kelompok. Kekompakan lebih
rasa kebersamaan dalam satu kelompok. Jadi, semakin tinggi rasa kebersamaan, maka semakin tinggi pula kekompakan dalam satu kelompok. Menurut Margolang tahun 2018, perasaan seseorang untuk tetap tinggal di dalam suatu kelompok ditunjukkan dari rasa kekompakan. Hal tersebut dibuktikan oleh beberapa hal, diantaranya rasa memiliki satu sama lain, rasa ketertarikan, rasa keterlibatan, dan loyalitas. Nah, menurut Ribawati dalam Haris tahun 2021, kekompakan dalam kelompok dapat semakin mempersatukan langkah guna mencapai suatu tujuan. Kinerja kelompok yang dilakukan secara individu justru semakin mengurangi rasa solidaritas dan kebersamaan dalam suatu kelompok. Nah, selanjutnya menurut Ningsih tahun 2016, kekompakan dalam suatu kelompok sangat berbeda-beda, yakni sangat tergantung dari rasa ketertarikan antar anggota dan sejauh mana rasa motivasi anggota untuk berada di dalam suatu kelompok tersebut. Misalnya, kelompok yang lebih memiliki waktu bersama lebih lama dan memiliki wadah untuk berinteraksi lebih intensif cenderung lebih kompak. Kekompakan juga menjadi poin penting dalam menentukan produktivitas suatu kelompok. Hubungan kekompakan dengan produktivitas tergantung dari norma-norma kerja yang telah dibangun oleh kelompok tersebut. Semakin kompaknya suatu kelompok, maka akan semakin mengarah pada tujuan. Misalnya, jika suatu kelompok memiliki tingkat kinerja yang tinggi, lalu anggota yang berkualitas, dan didukung dengan kerjasama yang baik antar anggota, maka kelompok tersebut akan kompak dan menciptakan produktivitas yang tinggi pula, sehingga tujuan kelompok juga akan dicapai dengan mudah. Selanjutnya, menurut UTAPEA, tahun 2019 terdapat 3 indikator dalam kekompakan kelompok, yakni kerjasama, sikap anggota, serta rasa persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, menurut Margolang tahun 2018, kekompakan dalam suatu kelompok dipengaruhi oleh 6 faktor. Yang pertama, yaitu tujuan kelompok. Rasa apresiasi anggota kelompok terhadap tujuan sangat berpengaruh terhadap terciptanya kekompakan. Semakin tingginya rasa apresiasi terhadap tujuan kelompok, maka semakin tinggi pula rasa kekompakan. Yang kedua, yaitu rasa kepemimpinan. Pemimpin suatu kelompok yang memiliki sifat melindungi dan selalu memberikan rasa aman dan nyaman kepada anggotanya akan menetralisir segala perbedaan yang ada. Lalu yang ketiga, yaitu anggota. Anggota yang memiliki sifat loyal dan memiliki rasa kebersamaannya tinggi akan berpengaruh terhadap rasa kekompakan. Dan yang keempat, yaitu jumlah anggota. Kelompok dengan jumlah anggota yang kecil cenderung lebih memiliki rasa kekompakan yang tinggi dibandingkan dengan kelompok dengan jumlah anggota yang besar. Lalu yang kelima, yaitu homogenitas anggota. Seluruh anggota kelompok tidak saling menonjolkan perbedaan yang ada pada diri mereka. Seluruh anggota harus saling memiliki rasa kesamaan dan kebersamaan. Dan yang terakhir, yaitu keterpaduan anggota. Seluruh anggota kelompok harus selalu selaras dan sejalan dalam meraih tujuan bersama. Menurut Rini tahun 2016, ciri-ciri suatu kelompok dikatakan kompak, yakni organisasi dalam kelompok berjalan secara baik, hubungan dalam kelompok juga berjalan secara baik, dan riwayat keberhasilan kelompok juga baik. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang saling ketergantungan. Menurut Chandler dan Morris, saling ketergantungan merupakan tingkat suatu kelompok yang tergantung satu sama lain untuk menyelesaikan tugas mereka. Saling ketergantungan organisasional menurut Marianto DKK adalah pertukaran aktivitas yang terjadi antar segmen yang ada di dalam suatu organisasi. Jadi, saling ketergantungan adalah kondisi antar individu yang saling bergantung satu sama lain untuk menyelesaikan tugas ataupun mencapai tujuan. Saling ketergantungan dalam kelompok dapat membentuk tingkah laku dan memengaruhi apa yang dikerjakan oleh anggota kelompok itu. Saling ketergantungan atau interdependensi antar anggota kelompok meliputi pemikiran, perilaku, dan perasaan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Saling ketergantungan dilakukan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan. Nah, artinya apa? Jadi, setiap anggota saling memerlukan pertolongan anggota lainnya untuk mencapai tujuan.
Selanjutnya yaitu teori ketergantungan sosial. Teori ini digagas oleh Kurt Lewin untuk memperbaiki ide dari Kurt Koppka di tahun 1920-an dan 1930-an yang menyatakan bahwa pertama, inti dari kelompok adalah saling ketergantungan antar anggota yang membuat kelompok menjadi kesatuan yang dinamis. Kedua, saling ketergantungan sosial ada ketika antar individu bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama, dan hasil setiap individu dipengaruhi oleh tindakan orang lain. Selanjutnya, terdapat 3 macam saling ketergantungan. Yang pertama, saling ketergantungan yang positif. Jadi, setiap individu berkeyakinan bahwa tujuannya akan tercapai dan tujuan anggota lainnya juga tercapai. Jadi, tiap individu mencari hasil yang menguntungkan bagi semuanya dengan siapa mereka bekerja sama. Contohnya seperti kerja sama. Yang kedua, saling ketergantungan yang negatif. Jadi, setiap individu berkeyakinan bahwa ketika seseorang berhasil mencapai tujuan, maka anggota lain akan gagal mencapai tujuan. Jadi, tiap individu mencari manfaat pribadi tetapi mengganggu yang lainnya. Contohnya seperti persaingan. Yang ketiga, tidak ada saling ketergantungan, yaitu tidak adanya korelasi antar pencapaian tujuan anggotanya. Jadi, tiap individu mencari manfaat pribadi tanpa memikirkan akibatnya bagi orang lain. Contohnya seperti individualistik. Selanjutnya yaitu bentuk saling ketergantungan. Yang pertama, saling ketergantungan yang berurutan. Kondisi ini sifatnya satu arah, terjadi ketika suatu satuan dalam organisasi atau kelompok harus bekerja terlebih dahulu sebelum satuan lain bekerja. Contohnya, si A adalah ketua dan si B adalah sekretaris. Jika si A sebagai ketua tidak berkoordinasi terlebih dahulu, maka si B sebagai sekretaris akan terkena imbasnya. Jadi, si A harus bekerja terlebih dahulu sebelum si B bekerja. Yang kedua yaitu saling ketergantungan yang menyatu. Kondisi ini terjadi jika satu atau lebih individu atau kelompok menyumbang output secara terpisah ke unit yang lebih besar. Contohnya, si A adalah ketua, si B adalah sekretaris, dan si C adalah bendahara. Si B sebagai sekretaris dan si C sebagai bendahara memiliki tupoksi yang berbeda. Tetapi mereka sama-sama bertanggung jawab atas pekerjaannya kepada si A sebagai ketua. Yang ketiga yaitu saling ketergantungan timbal balik. Kondisi ini terjadi jika individu atau kelompok bertukar masukan dan keluaran. Contohnya, si B adalah sekretaris dan si C adalah bendahara. Si B sebagai sekretaris berkoordinasi dengan si C sebagai bendahara mengenai inventaris, sedangkan si C sebagai bendahara berkoordinasi dengan si B sebagai sekretaris mengenai jumlah dan anggaran barang yang dibutuhkan. Nah, gimana nih? Sekarang kalian sudah paham kan dengan apa yang sudah kami sampaikan tadi? Nah, supaya kalian lebih paham lagi tentang materi yang sudah kita jelaskan, di sini saya akan membacakan kesimpulan. Yang pertama, interaksi adalah hubungan yang terjadi antara manusia secara dinamis dan selalu mengalami dinamika. Terdapat 3 macam jenis pola interaksi yang terjadi di kelompok atau di masyarakat, di antaranya interacting, co-acting, dan counteracting. Kesimpulan yang kedua, yaitu efektivitas diartikan sebagai suatu keberhasilan atau tercapainya suatu tujuan kelompok dalam menjalankan tugas. Keefektifan dalam kelompok akan terwujud apabila setiap anggota kelompok dapat melaksanakan tugas kelompok secara baik dan benar. Kesimpulan yang ketiga, kekompakan didefinisikan sebagai sejauh mana rasa kebersediaan anggota kelompok dalam bekerja secara kelompok.
Semakin tinggi rasa kebersamaan, maka semakin tinggi pula kekompakan dalam kelompok. Kekompakan dapat semakin mempersatukan langkah guna mencapai suatu tujuan. Kesimpulan yang terakhir, saling ketergantungan dalam kelompok dapat membentuk tingkah laku anggota kelompok dan mempengaruhi apa yang dikerjakan oleh anggota. Saling ketergantungan antar anggota kelompok meliputi pemikiran, perilaku, dan perasaan yang dimiliki oleh seorang individu. Dari penjelasan kami tadi, kita bisa loh menerapkan pola interaksi, keefektifan, kekompakan, dan saling ketergantungan dalam bermasyarakat. Jika hal tersebut kita lakukan, dapat menciptakan hubungan yang baik dan memperkuat hubungan dalam bermasyarakat, sehingga interaksi individu dan kelompok dapat berkelanjutan. Semoga penjelasan dari kami bisa bermanfaat dan menambah wawasan kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan dari kami.